Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi yang berjudul saham. Untuk anggota yang pertama ada saya sendiri, Fitri Anissa. Lalu yang kedua ada Hesti Sulaihatul, yang ketiga ada Nur Fadilah, yang keempat ada Rahmah Hafiyah, dan yang terakhir ada Sukmaros Melina. Pokok pembahasan yang akan dibahas kali ini, yang pertama yaitu ada definisi saham, jenis-jenis saham, harga saham, resiko investasi saham, dan yang terakhir, manfaat dan keuntungan saham. Ya, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu definisi saham. Jadi definisi saham adalah set finansial yang dapat dijadikan investasi. Saham juga merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama dividen. Berikut definisi saham menurut para ahli. Yang pertama ada Sabto, beranggapan bahwa saham merupakan surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut istilah umumnya, saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham perusahaan. Lalu, menurut Husnan Suad, saham merupakan secari kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Yang kedua, jenis-jenis saham. A. Berdasarkan kemampuannya. Yang pertama, saham biasa atau common stock adalah suatu saham yang bisa diklaim berdasarkan dari keuntungan dan kerugian yang ada pada suatu perusahaan. Yang B, ada saham preferen atau preference stock, suatu saham yang mana nilai pembagian labanya tergolong tetap, dan saat perusahaan menderita kerugian, maka para pemegang saham preferen tersebut akan diberikan prioritas utama dalam hal pembagian hasil penjualan aset perusahaan. Yang kedua, saham berdasarkan kriterianya. Yang pertama, blue chip stock, suatu perusahaan besar yang sudah dipercaya di kalangan para pebisnis lain. Yang kedua, income stock, yaitu jenis saham yang mampu memberikan dividen yang besar namun tetap diiringi dengan resiko yang besar juga. Yang ketiga, growth stock, yaitu saham yang mempunyai tingkat perkembangan yang lebih cepat daripada jenis saham lain yang sama di bidangnya. Yang keempat, spekulatif stock, yaitu jenis saham yang biasa atau sering diperjualbelikan di bursa efek karena di dalamnya terkandung potensi dividen yang besar di masa depan. Yang kelima, cyclical stock, yaitu jenis saham yang sangat rentan terkena tren ekonomi. Yang keenam, emerging growth stock, yaitu jenis saham yang berasal dari perusahaan kecil namun lebih tahan banting karena cenderung tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi yang naik turun, terlebih lagi dengan adanya resesi. Yang ketujuh, defensive stock, yaitu jenis saham yang tidak terpengaruh dengan adanya kondisi resesi. Harga saham. Harga saham merupakan harga penutupan pasar saham selama periode pengamatan untuk tiap-tiap jenis saham yang dijadikan sampel dan pergerakannya senantiasa diamati oleh para investor. Adapun jenis-jenis saham menurut Wido Atmojo, yang pertama harga nominal, yaitu tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten. Yang kedua harga perdana, yaitu terjadi pada waktu harga saham dicatat di bursa efek. Yang ketiga, harga pasar, harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Yang keempat, harga pembukuan, harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat jam bursa dibuka. Yang kelima, harga penutupan, harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat akhir hari bursa. Yang keenam, harga tertinggi, harga yang paling tinggi yang terjadi pada hari bursa. Yang ketujuh, harga terendah, harga yang paling rendah yang terjadi pada hari bursa. Yang terakhir, harga rata-rata, yaitu perataan dari harga tertinggi dan harga terendah. Resiko investasi saham. A. Resiko likuidasi.
Resiko ini bisa saja terjadi ketika emiten tersebut bangkrut atau likuidasi. Para pemilik saham mempunyai hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan sesudah kewajiban dari emiten tersebut terbayar. Bahkan para pemilik saham pun beresiko tidak memperoleh apapun saat aktiva tidak tersisa setelah pihak emiten membayar kewajibannya. B. Tidak ada pembagian dividen. Risiko ini bisa saja terjadi saat pihak emiten lebih memiliki keuntungan yang didapat perusahaan digunakan untuk menambah modal operasi atau melakukan ekspansi bisnis, sehingga emiten tidak membagikan keuntungannya berupa dividen kepada pemilik saham. Investor kehilangan modal. Risiko ini juga bisa saja terjadi saat harga beli saham ternyata lebih besar daripada harga jualnya, sehingga para pemilik saham akan kehilangan nilai modalnya. D. Saham delisting dari bursa. Terdapat beberapa alasan yang membuat suatu saham dihapus dari catatan bursa, sehingga saham tersebut sudah tidak lagi bisa diperjualbelikan. Hal tersebut tentunya akan membuat emiten dan juga para pemilik saham menderita kerugian besar. Manfaat dan keuntungan saham. Manfaat utama saham adalah saham bisa dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen investasi jangka panjang atau jangka pendek. Selanjutnya yaitu ada keuntungan yang bisa didapatkan oleh investor yang melakukan investasi saham. Yang pertama yaitu capital gain, adalah profit yang didapatkan dari adanya selisih harga suatu saham yang harga jualnya lebih tinggi daripada harga dibelinya. Setiap investor saham nantinya akan memperoleh keuntungan sesuai dengan besaran nilai saham yang sudah disetorkannya. Yang kedua yaitu dividen. Dividen adalah nilai keuntungan yang didapatkan dari hasil pembagian dividen tunai dari suatu emiten.